Bagaimana hukumnya masuk PNS dengan cara menyogok? Saya keluar PNS bukan karena menyogok ya. Yang pula nanti Ustaz Somad itu keluar PNS gara-gara dulu masuknya menyogok. Enggak. Saya masuk tes PNS itu murni tes umum. Datang saya ke UIN itu membawa ijazah. Ijazah S1, S2, tes seleksi berkas, tes potensi akademik 200 soal, tes mengajar di kelas, tes audiensi dengan 3 guru besar, lulus saya. Tidak ada menyogok. Diajak orang saya menjumpai Profesor Ilyas Husti untuk lobby-lobby, saya tahu. Saya takut kalau saya lulus ternyata bukan saya yang layak, berarti saya makan haram. PNS yang lulus menyogok, gajinya haram, tunjangannya haram, SPPD-nya haram, pensiunnya haram, duit haram, makan haram. Jadi gimana solusinya? Keluarlah macam saya. Tak ada tawar-menawar. Pak Ustadz, saya mau tanya, seperti puasa yang bisa diganti, adakah sholat wajib bisa diganti? Sholat wajib yang tinggal dulu bukan bisa diganti, tapi wajib diganti. Bukan bisa diganti, wajib diganti. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja maka kafirlah dia secara nyata. Tapi sembahyang yang tertinggal lama-lama dulu menurut 4 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Ambali, sembahyang yang lama-lama dulu wajib diganti, namanya sholat qada. Tapi jangan gara-gara ini semua ngurus cuti ke Pak PJ Bupati Bengkalis, minta cuti sebulan. Untuk apa? Mau mengkodok sembahyang. Cara mengkodoknya habis sholat zuhur nanti kodok 1 kali. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadaan lillahi ta'ala. Begitu terus. Berapa lama Pak Ustaz? Berapa lama dulu kau tinggal? Kau tobat kapan wajib sholat? Umur 10 tahun. Kapan kau mulai sholat? Baru semalam. Qadoklah. Kalau baru 10 tahun diqadok 2020, lunas 2030. Malaikat maut datang 2025. Alhamdulillah, pemutihan. Qadok saja habis sholat 1 kali, sebanyak yang kita tinggal. Dalam ekonomi ada transaksi jual beli. Pelaku ekonomi pasti ingin untung. Yang ingin saya tanyakan, keuntungan yang benar-benar berkah itu seperti apa? Bentar. Banyak kantong, itu guna untuk menyimpan soal pertanyaan. Tidak boleh ada 3 unsur. Yang pertama ghish, tipu. Yang kedua gharar, gambling, tak jelas. Yang ketiga adalah zulm, aniaya. Selama tidak ada 3 unsur maka jual beli sah. Pak Ustadz, saya ada bawa kain batik dari Jogja. Saya beli di Jogja, harganya semeter ini 15.000. Saya jual di Bengkalis 150.000. 100% ngambil untung. Sah. Selama tak ada unsur tipu. Sampai dia ke Bengkalis dijualnya, ini batik dari Jogja 150.000 semeter, dibeli orang, sah, tak ada unsur tipu. Tapi kalau dia bilang belilah batik ini, inilah yang dipakai Nyi Roro Kidul dulu, ada unsur tipu. Tapi katanya siapa yang mengambil untung lebih dari 100% itu haram. Tak ada. Dalam fatwa Syekh Atiyah Saqar tidak ada batasan keuntungan. Hanya saja negara mesti mematok hartas, negara mematok harga supaya tidak ada permainan di lapangan. Makanya dulu kalau Bapak Ibu ingat acara RRI jam 12 malam, harga cabai keriting, harga buncis, harga kol. Dulu kita bingung itu, untuk apalah diumumkan harga cabai keriting? Ternyata supaya pembeli tahu, supaya tidak dimainkan harga. Sekarang tak ada itu. Harga dipermainkan oleh tengkulak sekarang. Inflasi.
Harga mestinya dipatok, dijaga oleh negara. Negara hadir untuk melindungi rakyat dari permainan tengkulak tentang permainan harga. Sekarang yang memainkan harga ini mereka aja. Beberapa orang pemain itu, seserah dia berapa harga telur ayam. Duduk-duduk dia di warung kopi, berapa kita patok harga? Sekian, sekian. Negara mestinya ikut kontribusi, karena negara tugasnya adalah melindungi rakyat. Jika kita meminjamkan uang ke seseorang, di saat orang itu mengembalikan uangnya lebih yang dia pinjam ke kita, padahal kita tak ada minta, apakah itu bunga? Ya, riba. Riba, tapi itu hadiah Pak Ustaz. Dia ngasih hadiah kan karena kau minjam duit itu. Ada dia tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba kasihnya aja hadiah. Nah, ini duit kan tidak. Dia ngasih hadiah itu karena duit, itulah, itu maka riba. Orang yang tak biasa-biasanya ngasih hadiah, tiba-tiba ngasih hadiah karena minjam duit, itulah dia riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan manfaat berarti riba. Imam Hanafi bertamu ke rumah orang. Di depan rumah orang itu ada pokok kayu. Pokok kayu. Imam Hanafi tegak di tengah jalan. Datang orang melihat, Imam Hanafi, kenapa kau tak berlindung di bawah pokok kayu itu? Kata Imam Hanafi, yang punya pokok kayu ini minjam duit sama aku. Kalau aku tegak di bawah berarti aku mengambil manfaat. Tegak di bawah pokok kayu dia itu pun riba. Disebutkan kisah itu dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Imam Hanafi begitu waraknya dia menjaga dirinya, tak mau mengambil keuntungan dari orang yang minjam duit. Saya menemukan jodoh. Sebelumnya saya berjumpa dengannya, saya selalu berdoa kepada Allah supaya dipertemukan dalam waktu dekat. Dengan kuasa Allah bertemulah saya dengannya. Oh, panjang ceritanya nih. Saya pun menemui keluarganya, alhamdulillah, tapi karena maharnya terlalu besar, harus membuat saya menunggu sampai uang terkumpul. Pertanyaan, bagaimana caranya menanamkan rasa supaya tak terjadi maksiat Pak Ustadz? Ini nampaknya belum saya ceramahkan cerita 1 miliar tadi udah ada korbannya. Saya ceramah di Masjid Ar-Rahman depan Surya Dumai Pekanbaru. Datanglah ibu-ibu, Ustadz Somad, anakku mau nikah tapi dia masih honorer, kularang dia nikah. Kenapa ibu larang? Saya mau anak saya ini punya kepribadian dulu baru nikah. Rumah pribadi, mobil pribadi. Saya tanya dia, ibu jawab jujur ya, ya. Anak ibu ini tiap malam minggu, malam ahad jalan-jalan sama pacarnya, ya. Setiap malam dia jalan-jalan sampai dia menikah, ibu menanggung dosa maksud. Mana ada dia buat dosa-dosa? Dia cuma makan bakso. Mana pula ibu tahu? Tak apa-apa kita mereka. Wahai bapak ibu yang punya anak gadis, anak lajang, jangan kalian fasilitasi anak kalian untuk berzina. Asal udah datang dia sekali dua kali ke rumah, tanya kapan kau pinang anakku ini. Ia pun fuqara yughnihimulllah. Kalau dia fakir miskin susah, tolong dia, insya Allah dibukakan Allah pintu rezeki. Turunkan harga mahar. Sebaik-baik perempuan akan lunak mahram yang paling murah maharnya. Kalau perlu kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Itu yang paling penting. Adapun cerita saya 1 miliar tadi itu motivasi ekonomi umat. Adapun sekarang berubah pendapat. Adapun engkau saudaraku, kalau kau mau menunggu dengan menabung bagus. Tapi kalau ada yang murah, pindah aja yang murah. Berpindah ke lain hati itu gak apa-apa guys. Banyak yang setuju nampak. Itulah bagi kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan umat. Ala hazibini wa kulli yatim salihah al-fatihah.
Bagaimana cara menghadapi lingkungan tempat tinggal yang menganut kehidupan hedonisme? Yang pertama, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, dia tidak bisa memberikan sesuatu. Kita tidak bisa berefek terhadap lingkungan kita kalau kita tidak punya sesuatu itu. Makanya mahasiswa-mahasiswi dibekali 3. Akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar. Sehingga ketika dia keluar dari Polnes, dia bekerja di tempat lingkungannya dimanapun dia berada di seluruh dunia ini, Indonesia, di tempat itu nanti masyarakatnya hedonis, dia tidak akan terpengaruh. Kenapa ikan itu tidak asin walaupun tinggal di laut asin? Karena dia hidup. Kalau dia mati baru jadi ikan asin. Maka dihidupkan ruhnya, dihidupkan ibadahnya. Yang kedua, nanti dia dibiasakan berkomunitas. Andai dia nanti bekerja di sebuah perusahaan, di perusahaan itu masyarakatnya hedonis, sibuk dengan dunia, dia akan membuat sebuah komunitas. Saya ceramah di perusahaan anu, saya ceramah di PT Nikel, saya ceramah di PT Batubara, saya ceramah di PT Minyak Bumi. Ada saja sekelompok komunitas yang menghidupkan masjid, menghidupkan pengajian. Mereka inilah motor penggeraknya. Mudah-mudahan alumni-alumni Polnes ini menjadi penggerak dakwah di setiap daerah, insyaallah. Lalu kemudian, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku ini tidak akan pernah menyatu dalam kesesatan. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa di antara kamu yang meninggalkan agama ini, murtad dia, fasawfa ya'tillahu biqaumin, akan diganti Allah dengan sekelompok kaum. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka membalas cinta Allah. Mereka memperjuangkan agama Allah. La yakhafuna fillah laumata laim. Mereka tak pernah takut kepada caci maki, bully, buzzer, haters dan lain sebagainya. Saya pernah juga dihinggapi putus asa ketika melihat orang-orang yang diharapkan memperjuangkan agama malah bertumbangan. Saya sampaikan kepada salah seorang sahabat saya, dosen, profesor, Pak Prof, rasa-rasanya kita udah layak putus asa melihat umat hari ini. Kata dia, jangan. Mungkin batang kayu sudah lapuk, tapi pucuk-pucuknya yang masih hijau, kalau kita siram dia akan menjadi kayu-kayu yang baru. Dan pucuk hijau itu sekarang ada di Polnes, karena memang baju mereka hijau pucuk pisang. Inilah yang akan memperjuangkan, memperbaiki hedonis, tidak menjadi asketis, tapi menjadi orang-orang yang moderat, wasatiyah, insyaallah. Amin. Sebagai mahasiswa yang punya banyak sekali kegiatan kampus, bagaimana caranya tetap istiqomah kepada Allah? Ada kekeliruan cara berpikir. Dianggapnya kalau dia sibuk dengan kegiatan kampus, dia tidak beribadah. Karena yang dianggapnya ibadah itu adalah sholat duha, baca Quran, i'tikaf, ibadah. Sedangkan sibuk di kampus tidak ibadah. Padahal sejak dia dari mulai berangkat dari kampungnya sampai ke Samarinda di Polnes sampai pulang itu adalah ibadah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, dia sama seperti orang berjuang fi sabilillah hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah. Tapi jangan gara-gara ini 14 semester. Kau kenapa lama kali selesai? Jihad fi sabilillah. Enggak. Tapi itu kalau belajar ke Al-Azhar, Ustaz, fisabilillah. Enggak. Semua ilmu ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Ilmu agama fardu ain, wajib setiap individu. Karena kalau tidak benar akidahnya, tidak benar fikihnya, tidak benar ibadahnya. Adapun ilmu ini fardu kifayah. Siapa yang memperbaiki jembatan, memperbaiki bangunan, memperbaiki yang bersifat teknik ini kalau tidak orang-orang politeknik? Kalau diserahkan itu kepada Abdul Somad, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Kalau diserahkan orang pada bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Tetap aktif di kampus, tapi jangan sampai melanggar aturan-aturan negara, melanggar aturan-aturan agama, maka itu bernilai jihad fisabilillah. Baca Qur'annya tetap, sholatnya jangan sampai tinggal. Bedakan antara ibadah dengan amal soleh. Sholat, ibadah. Baca Quran, ibadah. Zikir, ibadah. Tapi engkau di kampus menuntut ilmu, kau bekerja nanti, maka itu adalah amal soleh.
menghadap Allah melalui dua. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan persekutukan Allah dalam ibadahnya. Ibadahnya benar, amal solehnya benar, maka total 24 jam tidurnya amal soleh. Bismika Allahumma ahya wa amut, sampai bangun makannya amal soleh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, di kampusnya amal soleh. Kalau dalam WC, toilet najis, tempat setan aja bisa bernilai amal soleh. Bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, keluar dengan kaki kanan, ghufranaka, bernilai amal soleh. Yang penting ikuti tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, bagaimana cara mengetahui paham-paham yang tersesat dari Islam agar saya termasuk orang yang baik dan tidak tersesat? Dalam skala negara ada namanya mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah dulu, mufti Malaysia Profesor Dr. Zulkifli dulu, sekarang sudah berganti, sekarang jadi Menteri Agama. Di Indonesia tidak ada mufti, tapi ada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 10 kriteria aliran sesat. Tulis di Google 10 kriteria aliran sesat, enter, screenshot, like and share. Kalau kena pasal-pasal itu berarti sesat. Untuk skala negara. Untuk skala kampus, kemana saya bertanya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu. Dosen agama Islam, Ustadz Abdurrahman. Ustadz Abdurrahman, dua saja. Kalau tak Abdurrahman, Abdul Somad. Nah, Abdul yang lain. Jangan pernah mikir sendiri, baca sendiri, renungkan sendiri, nyasar sendiri. Karena kita ini lemah. Saya dalam bidang teknik tidak menguasai, maka kemana saya bertanya? Ke Polnes, orang politeknik. Mereka yang paling mengerti tentang itu. Bidang medis, kedokteran, ya tanyalah orang kedokteran. Jangan kita sendiri ambil jarum suntik, kita suntikkan. Ini obat manjur dari Jerman, satunya 5 juta. Insya Allah anak ibu sehat. Seminggu tidak sembuh. Komplain dia ke dokter. Kata dokter, ini obat impor dari Jerman harga 5 juta, kenapa anak saya nggak sembuh? Ibu buat gimana? Saya masukkan ke dalam bubur, saya suapkan ke anak saya. Salah bu, saya kemarin kan saya bilang masukkan ke dubur. Obat aja salah, untung anaknya tak mati. Ini true story, kisah nyata jamaah kita yang bekerja di rumah sakit menyampaikan ke pasien dia. Salah dengar pasien. Bagaimana tentang masalah kehidupan? Masalah dokter aja kita tak, apalagi dalam masalah agama. Kalau masalah kedokteran ada orang salah, satu nyawa melayang. Kalau dalam masalah arsitektur jembatan ada orang salah, satu jembatan runtuh. Tapi kalau dalam masalah pemahaman agama orang salah, dunia akhiratnya. Ada orang membawa istrinya sedang hamil tua mau melahirkan. Dia pasti akan cari tulisan bidan berijazah. Karena dia takut anaknya meninggal. Khawatir dia. Takut dia keturunannya ini akan mati, dia tak punya pelanjut. Tapi kenapa dalam masalah agama kita malah percaya kepada dukun yang bisa melipat gandakan uang? Kalau bisa dia lipat gandakan uang, ngapain dia mesti ngambil uang kita? Ini kan tidak rasional. Oleh sebab itu kita mesti kembalikan kepada yang punya ilmunya. Siapa itu? Untuk di kampus, ya dosen-dosen ilmu agama Islam. Saya kira demikian. Ala hazihin niyah, al-Fatihah. Apa hukumnya kurban atas nama kelompok lebih dari 40 orang? Apakah nilainya jatuh kepada sedekah atau kurban? Kurban yang paling level paling bawah
ini namanya kurban kelas ekonomi. Level paling bawah betul. Satu rumah, satu kambing. Itu level paling bawah. Satu rumah, satu kambing. Lakinya, bininya, anaknya, menantunya, atuknya, neneknya, cucunya, kebetulan hidup serumah itu. Dipotongnya lah satu kambing. Satu kambing untuk satu rumah. Itulah kurban level paling bawah. Level yang di atas, 7 orang untuk satu lembu atau satu unta. Dalilnya Nabi bersama para sahabat menyembelih pada tahun Hudaybiyah. Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami pada tahun Hudaybiyah tahun ke-6 Hijrah memotong satu ekor onta untuk 7 orang. Karena tempat kita tak ada onta, satu kambing. Di Kabupaten Kampar, satu kobau. Paling bawah. Ini yang atas VIP. Yang paling atas, ini yang paling hebat kurban. Kurban Nabi Muhammad SAW tahun Haji Wada. Waktu Nabi Haji Wada, dipotong Nabi 63 ekor sendiri. Dilanjutkan Sayyidina Ali 37. 63 tambah 37, 100 ekor onta sendirian. Level paling bawah, level pertengahan, level paling tinggi. Di antara 3 level tadi, adakah 40 orang satu kambing? Tak ada. Jadi kalau gitu level mana lah ini? Jadi Bapak Ibu wali murid, wali kelas, di kelas itu ada 40 anak siswa, maka anak-anak ini kumpul duit 100.000, 200.000, lalu diserahkannya ke kepala, ke guru. Kami untuk kurban. Maka anak-anak itu bersedekah duit. Tapi waktu memotongkan kurbannya atas nama 1 orang. Atas nama siapa? Wali kelas. Jadi sekolah-sekolah yang menganjurkan siswa-siswa mengumpul duit untuk berkurban, jangan kaburkan pemahaman kurban pada mereka. Kalian bersedekah patungan 1 ekor kambing, diserahkan ke guru. Nanti waktu disembelih atas nama 1 orang si guru tadi. Anak-anak itu bersedekah, gurunya berkurban. Jelas? Insya Allah jelas. Kalau ada yang nyebut tak jelas berarti poka. Jelas, mikrofonnya mantap. Itulah tentang penjelasan kurban. Jangan robah, jangan rusak, jangan buat syariat sendiri. Karena ada tuntunannya. Sedangkan main bola aja ada tuntunannya. Goal outside ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW masalah ibadah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihin niyah alfa.